terima kasih sekali lagi atas undangan dan juga kesempatan yang diberikan oleh PPMPI dan juga LSP Indonesia, juga Badan Sertifikasi Nasional di Indonesia yang memberikan kesempatan untuk kita untuk berdiskusi masalah vendor manajemen mengelola penyedia, ya, terutama dalam kaitannya nanti dengan asesmen untuk sertifikasi pengelola barang dan jasa. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini memperkaya pemahaman Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti pada saat dilakukan asesmen bisa mudah juga memberikan klarifikasi ataupun jawaban ataupun masukan kepada asesor, dan juga ketika implementasi di lapangan juga punya pemahaman yang sama sehingga mudah dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari terkait pengadaan barang dan jasa. Baik, hari kelima ini agenda kita yaitu tentang mengelola penyedia atau vendor management lah. Dalam kaitannya dengan agenda ini tentu ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu bagaimana kita melakukan penilaian terhadap penyedia ini. Dan yang kedua, ketika kita sudah katakan punya database terhadap daftar-daftar penyedia yang kita miliki, mungkin kita juga akan terus menambah, mengembangkan mereka, sehingga kita perlu melakukan kualifikasi, baik itu dalam rangka menambah database kita, katakan nih, atau ketika memang kita punya tender, katakan nih, atau tender atau permintaan, ya. Nah, lalu kita juga nanti akan mengevaluasi kinerja, bagaimana kinerja dari penyedia yang telah kita pakai dalam kaitannya dengan tender-tender yang kita telah lakukan, atau katakan setelah kita tunjuk pemenang, maka kita perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap penyedia. Nah, jadi 3 topik ini yang akan kita diskusikan pagi ini, mudah-mudahan nanti menambah wawasan dan juga pemahaman yang komprehensif buat Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kita bisa mendapatkan sertifikasi dan juga pelaksanaan dalam kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Nah, untuk melakukan penilaian penyedia, kita pertama juga harus paham dulu sebenarnya kerangkanya seperti apa. Ya, ini yang akan kita diskusikan, ya. Yang kedua, bagaimana kriterianya, ini yang poinnya. Jadi frameworknya istilahnya, kalau kita ininya framework ini tata kerja lah, seperti flowchart lah kalau kita bilang. Yang kedua itu kriterianya. Nah, setelah kita tahu bagan alir bagaimana kita menilainya, tentu kita harus tahu kriterianya apa. Nah, kalau kriterianya setelah kita dapatkan, maka prosesnya selanjutnya adalah mengidentifikasi kriteria ini. Ya enggak? Lalu kita lakukan, katakan nih, memilih penyedianya seperti apa, kita lakukan screening, ya, ini screening, kita lakukan screening. Artinya kan dari ribuan katakan nih penyedia itu mungkin tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Katakan ini ada 1000 penyedia di situ, mungkin yang kita butuhkan hanya 5 saja, kan. Katakan ini adalah proses screening atau memilih itu. Nah, setelah 5 ini kita dapat, katakan itu kita perlu untuk lakukan teliti lebih lanjut. Bagaimana kesehatan, katakan keuangannya, bagaimana administrasi mereka secara legal, katakan kemudian bagaimana katakan kemungkinan hubungan kita di masa depannya dengan perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini yang disebut dengan kita melakukan riset lebih detail atau menelitinya. Kemudian juga bila perlu site visit, kita perlu lakukan site visit di sini. Nah, ini. Nah, lalu dalam konteks menilai tadi, ya tentu kita harus melakukan pembobotan. Karena katakan ini ada 5 penyedia tadi yang kita mau lakukan penelitian, katakan. Nanti 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, ini harus dinilai semua nanti, baik secara 3 komponen itu, yaitu adminnya bagaimana, kemudian teknikal mereka bagaimana,
Kemudian yang terakhir tentunya keuangannya, karena ini bagaimanapun juga akan akhir dari kedua proses di atas ini yang ini nanti keuangan ini. Nah, oke. Nah, jadi ini bagaimana kita nanti melakukan penilaian penyediaan. Nah, sekarang bagaimana frameworknya atau rangkanya ya. Nanti kita coba bahas nanti. Tapi yang harus kita pikirkan juga bahwa kriteria penilaian penyedia itu adalah penting waktu kita katakan nih mau menilai penyedia. Kriteria ini yang akan menjadi patokan utama kita. Kemudian yang kedua tadi identifikasi tadi siapa saja yang potensial, ya. Apakah kita mau nanti ambil dari cukup dalam negeri saja, apakah kita harus keluar negeri dalam konteks-konteks proyek yang besar itu nanti yang dalam kuadran 4 itu yang Bapak Ibu sudah paham itu dalam konteks katakan nih barang-barang kritikal di sini nanti seperti proyek katakan nih enggak ya. Atau katakan nih proyek-proyek yang katakan nih mungkin Bapak Ibu mungkin perlu untuk mengidentifikasi lebih jauh ke luar negeri katakan nih. Tidak hanya di dalam negeri. Ya. Nah, kemudian kualifikasinya ini nanti juga harus dilakukan juga. Nah, setelah itu nanti baru kita akan mendapatkan bidder list-nya atau katakan penyedia mampu lah, atau katakan kita punya katakan daftar memang sebagai development program kita katakan di dalam vendor management. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi harus ada kerangka pemikiran dalam menilai penyedia. Ya enggak, tidak semua katakan nih penyedia itu harus kita undang ketika katakan nih melakukan pemilihan. Kalau memang itu tidak katakan nih tidak bukan open tender ya katakan nih. Kalau memang itu harus restricted tender artinya tender-tender tertentu saja ya itu memang sebaiknya kita memang sudah melakukan screening lah paling tidak. Nah, kenapa orang melakukan open tender? Sebenarnya ya selain katakan dia memperluas katakan kesempatan untuk mendapatkan kompetitif bidder, sebenarnya ada salah satu negatif activities-nya juga yang mungkin tidak dilakukan. Artinya mungkin saja vendor database dia sebenarnya tidak terupdate. Ya. Kenapa? Kalau di ini selalu diupdate sebenarnya vendor database itu, sebenarnya kita nggak perlu melakukan open tender, cukup kita melakukan restricted tender aja. Artinya kita mengundang penyedia-penyedia yang memang kita sudah tahu kemampuannya. Ya. Nah, cuman karena konteksnya katakan nih kita belum pernah melakukan pengadaan tersebut, misalkan lalu katakan nih kita pun juga punya aturan harus mengundang sebanyak-banyaknya atau katakan nih kita pun juga ada kewajiban untuk mengumumkan kepada publik, akhirnya kita melakukan open tender salah satunya enggak. Nah, tentu ini open tender nanti akan prosesnya akan lebih lama dibandingkan dengan restricted tender. Kenapa? Karena secara proses itu tadi yang seharusnya penilaian penyedia itu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari secara continuity, secara terus-menerus. Nah, ini dilakukan hanya karena case tertentu saja. Ya. Coba bayangin kalau kita sudah punya vendor database, enak kita tinggal mengambil mana saja vendor yang akan kita undang, nggak perlu harus kita undang semuanya. Nah, lalu pertama yang harus kita ingat juga bahwa kita harus menentukan target, ya, target pengadaannya. Ya, target pengadaan ini tidak hanya katakan ini terkait dengan waktu, tapi juga mungkin ruang lingkup di sini. Ruang lingkup yang harus dicapai, katakan ini mungkin. Atau schedule atau waktu, jadwal yang memang kita katakan ini harus kejar. Atau mungkin kita pengen sesuai dengan target cost kita, misalnya budget kita sekian juta, maka prioritas kita yang penting selesai sesuai dengan budget misalkan atau cost-nya. Nah, ini prioritas-prioritas yang harus kita pahami waktu kita melakukan penilaian terhadap penyedia.
Kemudian berikutnya juga yang harus kita pahami adalah posisi barang tadi. Karena kalau barang yang katakan yang kritikal, katakannya enggak. Memang mau tidak mau kita katakannya harus lebih selektif dalam katakannya memilih penyedia. Ya enggak. Artinya kita dituntut untuk lebih akurat lagi katakannya, enggak untuk barang-barang yang kritikal. Tapi barang-barang yang leverage mungkin kita perlu ya kalau katakan ini mungkin kita perlu waktu katakan nih 2-3 bulan mungkin yang leverage mungkin kita perlu waktu 1 bulan. Sementara kalau yang rutin mungkin kita hanya perlu katakan nih 1 atau 2 minggu sudah cukup mungkin ya. Di sini barang-barang yang bottleneck ini. Bottleneck juga ini kalau bisa dilakukan terus-menerus ini. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang harus kita pahami harus ada kerangka pemikiran bahwa market itu berubah-ubah sebenarnya. Market penyedia, ketersediaan pasar itu artinya selalu berubah. Pasar ya, pasar itu berubah sebenarnya. Maksudnya berubah bagaimana? Artinya bisa saja terjadi pemain baru, katakan nih, ada yang pemain baru, katakan nih. Atau pemain yang sekarang ini dia keluar dari ya enggak, pemain sekarang ini, pemain existing ini dia keluar atau dia tidak mau lagi katakan nih menjalanin bisnis untuk barang tertentu, katakan nih. Bisa juga. Nah, ini maka kita harus paling tidak itu menyelidiki lah. Katakan nih dalam kondisi kayak sekarang ini kan banyak mungkin ya penyedia-penyedia yang tadinya punya cabang di Asia Tenggara mungkin karena kondisi yang mungkin tidak memungkinkan bagi mereka mungkin dengan berbagai alasan mungkin mereka harus menutup cabangnya katakan di Asia misalkan seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi yang harus kita pikirkan adalah menentukan strategi pengadaan. Nah, kenapa? Ini karena strategi pengadaan ini sangat penting buat kita. Kalau kita mau katakan mengadakan tender yang sifatnya kompetitif, katakannya enggak. Ini akan berbeda treatmentnya dengan katakan ini yang single source katakannya enggak. Tender yang single source. Single source itu maksudnya penyedia tunggal, ya penyedia tunggal. Yang memang tadinya sebenarnya ada beberapa, katakannya ada beberapa pemain, tapi karena kita lebih preferensi ke satu, maka dia jadi single source. Beda dengan sole source. Sole source ini adalah memang satu-satunya, dia tidak ada lagi yang bisa melakukan supply. Misalkan pada case-case kayak kita penyediaan air, penyediaan energi, misalkan yang dikuasain oleh katakan nih vendor-vendor seperti vendor pemerintah seperti PLN atau PDAM itu memang kita tidak ada pilihan dalam katakan nih strategi pengadaannya. Nah, tapi untuk yang single source misalkan kita punya katakan nih genset, kebutuhan genset misalkan. Ada beberapa merek misalkan ada merek A, B, C, D. Nah, dengan berbagai justifikasi akhirnya kita memilih katakan nih satu jenis genset saja C karena katakan nih harus mengkoneksikan dengan misalkan dengan alasan bahwa kita harus mengkoneksikan dengan peralatan yang ada di unit sekarang misalkan. Akhirnya kita prefer ke C, maka ini jadi single source. Nah, lain kalau kita kompetitif tadi, misalkan tetap katakan misalnya kita mengundang vendor katakan nih E ya E F G H terus dan sampai katakan sampai Z pun boleh banyak. Katakan ini memang kita terbuka, kompetitif. Artinya siapapun yang memberikan nilai yang terbaik buat organisasi kita itu yang akan kita ambil. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam menilai penyedia. Nah, berikutnya lagi baru kita lakukan penilaian ini ya, penilaiannya dilakukan ya. Artinya penilaian ini boleh katakan dengan kualitatif atau kuantitatif. Ya enggak?
kualitatif atau kuantitatif? Ya enggak. Kualitatif kita mungkin hanya menilai berdasarkan dia memenuhi atau tidak, itu saja. Katakan nih compliant atau non compliant, sudah itu. Tapi kalau kuantitatif kita ini comply ya, saya nggak apa-apa sekarang. Compliant ini atau memenuhi lah. Kalau bahasa Indonesianya qualified lah katakan, atau non qualified, non compliant atau non qualified katakan seperti itu. Itu aja kalau kualitatif. Tapi kalau dia kuantitatif, nah ini dia harus katakan nih mungkin memenuhi nilai-nilai tertentu katakan ya, enggak bisa dinilai berdasarkan misalkan poin-poin tertentu, misalkan ada berapa kriteria misalkan. Nah ini kriteria-kriteria ini yang harus nilai katakan. Nanti ini pun akan dilakukan katakan nih bagaimana dia bobotnya setiap kriteria ini. Ya. Nah lalu juga nilai lakukan juga asesmen juga atau penilaian terhadap risiko. Artinya setiap kita berhubungan dengan satu vendor atau satu penyedia itu sebenarnya ada risiko. Ya, ingat lagi bahwa konteksnya bahwa ketika kita melakukan kontrak itu sebenarnya kita akan mentransfer risiko kita. Mentransfer risiko kita dari organisasi di mana kita bekerja ke organisasi yang akan menyuplai barangnya. Jadi makanya kalau kita bicara kontrak, tender, pengadaan barang jasa, katakan ya enggak, itu tidak akan terlepas dari resiko. Karena katakan ada entity A dan entity B. Entity A ini katakan sebagai pembeli, dengan entity B ini sebagai penjual, katakannya enggak. Apa yang diinginkan oleh pembeli? Sebenarnya dia mau mentransfer risiko dia untuk mengadakan barang. Katakan misalkan saja, misalkan saya mau adakan event lah, misalkan peringatan katakan 17 Agustus lah misalkan. Saya mau perlu catering, saya perlu transport, saya perlu macam-macam event organizer katakan. Tapi saya di organisasi saya tidak punya orang untuk melakukan itu. Maka saya tunjuklah perusahaan catering, saya tunjuklah lagi perusahaan event organizer misalkan. Saya tunjuk lagi apa misalkan. Orang yang mau melakukan katakan nih misal kalau dia pengamanan, perlu pengamanan katakan segala macam. Nah, ini saya transfer pekerjaan-pekerjaan tadi ke penjual atau penyedia jasanya. Enggak, saya transfer pekerjaan-pekerjaan tadi. Sehingga di situ ada katakan ini risiko. Risiko seandainya apa? Seandainya sih penjual atau penyedia jasa ini tidak mampu memenuhi kebutuhan ini tadi. Maka dipayungilah dengan kontrak. Nah, dipayungi dengan apa? Dengan kontrak. Kontrak yang benar-benar artinya itu jelas transfernya, pekerjaannya, transfer katakan ini tanggung jawab, transfer transfer schedule misalkan, transfer katakan nih secara hukum katakan nih. Nah ini yang harus dipahami itu. Nah sehingga nanti si B ini katakan nih dia karena dia menyerap semua resiko yang diberikan si pembeli tadi, tentu dia harus mendapatkan pembayaran. Artinya harus ada kompensasi di situ. Harus ada kompensasi. Kenapa? Karena dia sudah menanggung resiko. Ya, sebagai imbal balik dari transfer risiko dari pembeli tadi, itu dia menerima kompensasi. Dan itulah kewajiban dari si pembeli akhirnya. Jadi kompensasi terhadap B itu menjadi kewajiban dari pembeli A tadi. Nah, jadi sampai sinilah maka kita paham kenapa dalam proses jual beli, dalam proses pengadaan barang jasa, dalam proses tender, itu ada risiko di situ, ada transfer risiko. Ya. Nah, ini kenapa kerangka kerjanya penting untuk kita pahami dalam melakukan penilaian penyedia. Ya, jadi yang pertama adalah kita tentukan targetnya, yang kedua adalah kita lihat barang yang kita beli itu apa, kemudian yang ketiga kita
lakukan sedikit analisa atau asesmen terhadap penyedia yang ada di market, di pasar. Lalu kita tentukan juga strategi kita, katakan nih dari 1, 2, 3 ini masuk, kita tentukan strategi, lakukan penilaian, dan jelaskan terhadap penyedianya apa risiko yang akan dia tanggung atau dia transfer atau dia terima, seperti itu. Ini yang menjadi pemahaman kita ketika kita melakukan penilaian terhadap penyedia. Nah, berikutnya lagi, melakukan penilaian penyedia. Tadi bagaimana caranya? Yang pertama ya lakukan aja di riset dokumen. Ya enggak, ini yang paling simpel, katakan ini dilakukan, ini bisa dilakukan dari meja kita, katakan ini. Nah, ya kita lihat report perusahaannya seperti apa, balance sheet-nya atau neracanya seperti apa, neraca keuangan. Kemudian referensi masa lalunya seperti apa. Enggak. Kemudian ada enggak info-info tentang perusahaannya yang dipublish. Kalau dia perusahaan-perusahaan yang terbuka, TBK, mungkin mudah bagi kita mengakses. Tapi perusahaan-perusahaan yang belum TBK, mungkin kita perlu waktu yang lebih banyak lagi untuk menilai, katakan, perusahaan. Nah, kemudian kalau memang kita perlu, ya baru kita lakukan site visit, riset ke lapangan, lihat technical production mereka kalau terkait dengan manufacturing ya, atau terkait dengan produksi. Tapi kalau dia terkait dengan jasa, tentu kita lihat peralatannya ya. Technical equipment-nya, equipment atau tool-nya lah. Barang-barang teknis atau peralatan teknisnya lah. Peralatan teknisnya. Teknis. Kenapa? Karena ini akan mendukung kalau dia menyediakan jasa. Nah, kemudian siapa yang memanage-nya? Orang-orang yang mengelolanya. Ini harus kita lihat juga. Ya. Sebab kadang bisa jadi di dalam dokumen, dalam secara paper itu mereka bagus, katakan. Tapi ketika kita lihat di lapangan ternyata ya bukan core bisnisnya. Ya, misalkan Bapak Ibu misalkan melakukan, katakan nih, penilaian terhadap company A misalkan. Ya mungkin di company A ini sebenarnya ada beberapa unit bisnis. Katakan nih, unit bisnis 1, unit bisnis 2, unit bisnis 3, katakan nih. Secara paperwork, secara katakan nih dokumentasi di dalam kertas itu mungkin bagus mungkin mereka. Tapi unit bisnis yang Bapak perlukan tadi bekerja sama, itu mungkin bisa jadi bukan core bisnis dia, bukan, bisa jadi. Nah, maka ini harus dilihat di lapangan itu. Ya. Itu yang kenapa kita perlunya melakukan riset lapangan. Yang berikutnya lagi, lakukan penilaian terhadap penyedianya dan juga di ranking, dinilai. Katakan nih kita sudah ketemu vendor, katakan ini vendornya atau penyedianya, vendor 1, 2, 3, katakannya enggak 4. Nah, ini nanti kita lihat. Kita katakan nih kategori pertama teknikalnya seperti apa. Yang kedua, katakan nih secara mungkin kalau mau diambil komersialnya nggak apa-apa, kita lihat ya. Kita lihat, katakan nih sekedar aja ini, tapi ini belum confirm ini, tapi hanya sekedar apalah sounding lah istilahnya tuh. Kita lihat berapa sih penawaran dia itu, katakan nih. Nanti kalau dalam tender yang resmi kan akan ketahuan nanti. Nah, tapi ini dalam rangka penilaian sebelum tender, katakan nih. Ya kita perlu juga kira-kira budget offer dia itu berapa. Anggaran penawaran dia itu seperti apa. Nah, ini lalu kita lihat reliabilitasnya atau keandalan produknya. Ini kita lihat ya. Ini keandalan produknya seperti apa. Keandalan produknya seperti apa. Kemudian waktu tunggu. Nah, ini juga ya, waktu tunggunya. Waktu penyerahan ini juga. Ketersediaan, dia punya stok enggak misalkan. Nah, tersediaannya enggak. Sediaan.
Kemudian ada nggak dia support atau jaminan dukungan teknis? Nah, misalkan ada katakan nih apa namanya after sales service segala macam. Kemudian waktunya juga biaya yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, tentukan dan catat hasil penilaian. Jadi setelah kita lakukan riset lapangan tadi, maka kita tentukan, ya enggak, dia ini mau kita approve atau mau kita izinkan atau kita masukkan ke dalam database kita atau tidak. Atau dia tidak dikualifikasi lah, tidak terkualifikasi lah. Artinya ini memenuhi syarat atau tidak. Ini aja atau tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Atau dia perlu kita kembangkan. Artinya dia sebenarnya belum memenuhi, cuman ada beberapa poin katakan nih yang missing katakan nih. Dari 10 kriteria tadi misalkan ada 2 yang belum. Nah, maka ini mungkin kita perlu bantu mereka untuk berkembang. Ya. Ini harus dibantu ya, dibantulah. Jadi itu katakan ini bagaimana kita melakukan penilaian terhadap penyedia. Nah, kriteria untuk menilai penyedia tadi, ini seperti yang disebutkan di introduksi tadi, secara kualitas bagaimana, ketersediaannya seperti apa, kemudian biayanya bagaimana, pelayanan dan responsif itu bagaimana. Karena kadang kita ada vendor yang katakan nih penyedia yang secara kualitas dia katakan nih nilainya mungkin bagus 80 atau mendekati 100 lah katakan nih. Tapi ketika pelayanan dia katakan nih tidak seperti yang kita harapkan mungkin. Kemudian harga juga mungkin mahal, jadi poinnya dia sebenarnya jadi rendah katakan nih enggak. Dan ketersediaan dia sebenarnya juga tinggi misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, tapi ada vendor-vendor lain mungkin yang katakan ini vendor 1 katakannya enggak. Ada vendor yang kedua mungkin atau penyedia yang kedua mungkin dia secara kualitas tidak seperti yang pertama lah, katakan mungkin dia 80% lah. Nah, ketersediaan juga dia kadang ya sedikit delay misalkan sedikit kadang-kadang stoknya kurang bagus katakan oke kasih nilai 70% misalkan. Dan pelayanan tapi dia bagus katakan misalkan. Pelayan maksudnya itu responsif dia. Ditelepon cepat, kemudian ditanya ini. Artinya mau melayani seperti itu. Tapi biaya juga dia katakan nih bagus nilainya katakan nih mungkin lebih murah dari yang pertama tadi katakan nih. Sehingga nilai dia di lebih baik katakan nih. Misalkan. Nah, ini semua menjadi pertimbangan-pertimbangan kita memilih penyedia. Ya. Kemudian identifikasi untuk memilah dan melakukan riset terhadap penyedia tadi. Ya, lakukan saja identifikasi, kemudian kita screening, ya kita pilah-pilah yang mana yang memang yang katakan ini ada identifikasi, kita mengidentifikasi ada 1000 katakan ya. Begitu kita screening, mungkin tinggal katakan ini 10 lah katakan ini, atau 15 mungkin 10 sampai 15. Ketika kita lakukan riset ke lapangannya, kita cek ternyata tinggal 5 misalkan. Nah, ini yang dilakukan ketika kita melakukan identifikasi dan melakukan riset terhadap penyedia katakannya. Nah, cara kita mengidentifikasi bisa saja kita tunggu, artinya kita menunggu kalau ada yang menawarkan, artinya kita pasif lah yang ini, atau kita mendatangi penyedianya, atau kita cek satu-satu. Nah, cek ini lebih aktif lah katakannya enggak. Atau kita coba mencari dan menemukan penyedianya, kita googling atau kita searching lah ini. Ya. Ini kita cari, kita memang benar-benar melakukan katakan nih penemuan, melakukan temuan atau finding seperti itu. Nah, lalu kita lihat dipilah tadi sesuai dengan kemampuan dia seperti apa, motivasinya seperti apa, kemudian
kita pikirkan lagi apakah kita perlu memang berhubungan dengan vendor-vendor ini atau katakan ini tidak. Nah, ini harus kita katakan ini pikirkan juga. Kemudian kita lakukan riset secara internal dan juga riset di lapangan. Nah, ini yang menjadi katakan ini kegiatannya ketika kita melakukan identifikasi dan memilah dan melakukan riset terhadap penyedia. Nah, juga kalau memang perlu dilakukan pembobotan dan ranking, maka dari proses yang di atas tadi ya kita lakukan aja. Misalkan secara kualitas dia seperti apa, misalkan. Secara ketersediaan, misalkan bagaimana. Nah, kemudian secara tanggapan atau daya tanggapnya, respon terhadap kita bagaimana. Kemudian secara biaya perkiraan awal, katakan nih anggaran atau perkiraan lah. Perkiraan seperti apa ini harus dinilai tadi. Nah, misalkan aja untuk ketersediaan, misalkan dia katakan nih bobotnya 10%, katakan ya enggak. Nah, ketika kita melakukan rating, nah itu kita harus tentukan kriterianya. Ya enggak? Kita harus menentukan kriterianya. Misalkan ada penyedia yang menawarkan delivery-nya atau penyerahannya lebih dari 15 hari. Kita kasih aja poin, katakan nih dia katakan 0 kalau dia enggak kita accept. Tapi kalau katakan ada penyedia yang mampu menyerahkan produk katakan ini dengan 5 hari dan dia mungkin kita bisa kita terima katakan ya enggak, maka kita mungkin bisa kasih nilai dia 2 katakan kalau ini target kita 2. Nah, tentu ini target ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan, tidak harus 01, 2, 3, bisa aja ini saya kasih nilai 1, misalkan ini 2, yang targetnya 3, dalam katakan ini koridor katakan ini 5 katakan ya, dalam skala 5 katakan. Jadi skala yang menentukan ini silakan Bapak Ibu tentukan sendiri waktu melakukan penilaian. Nah, kemudian terus dilakukan penilaian, katakan kalau kita punya 2 penyedia misalkan atau 3, tergantung nantinya jumlahnya berapa, misalkan setiap kategori tadi misalkan yang ini kualitas tadi, kemudian ketersediaan, kemudian daya tanggapnya atau pelayanannya, pelayanan, yang terakhir misalkan biaya. Nah, ini dikasih katakan nih weight-nya atau katakan nih bobotnya berapa katakannya enggak. Nah, ini bobotnya, kemudian nanti dilakukan penilaian terhadap katakan nih bobot tiap-tiap masing kriteria tadi. Misalkan nilai dia tadi 3 ataukah nilai dia skalanya 2, lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu silakan nilai sendiri, kemudian dikalikan nanti ketemu berapa, misalkan maksimum skornya 400, maka nanti Bapak Ibu bisa bandingkan antara si perusahaan A dengan perusahaan B, seperti itu. Nah, ratingnya terserah, nanti Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Inilah yang harus ditentukan pada saat kalau kita sebelum tender ya, ini harus ditentukan sebelum masa tender. Rating itu, karena kalau kita tentukan setelah masa tender nanti kita jadi bias ya, artinya bisa jadi tidak stick terhadap kriteria di awal ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga perlu dilakukan penilaian terhadap katakan nih kesehatan keuangan dari penyedianya, mungkin katakan nih bagaimana profitability-nya, misalnya keuntungan mereka di tahun yang lalu misalkan ya, ini bisa dilihat. Kemudian bagaimana efisiensi katakan nih usahanya mereka, katakan ya enggak, kemudian bagaimana likuiditasnya, kemudian bagaimana pengembalian mereka terhadap shareholder, katakan ini perlu dilakukan asesmen kalau katakan ini memang ini katakan nih untuk tender-tender yang memang mungkin besar, katakannya enggak yang seperti yang kritikal ini, atau memang Bapak Ibu pengen memang untuk mengupdate database vendor manajemen kita, enggak.
Nah, ini yang menjadi katakan ini landasan kita. Vendor manajemen. Ya. Ya, jadi itu yang harus kita pikirkan dari masalah kesehatan keuangannya. Nah, kemudian ya kita mungkin sekedar membaca saja, katakan nih kalau ada statement keuangannya bagaimana. Yang penting itu adalah bagaimana membaca katakan nih statement cash flow-nya, kemudian katakan nih profit loss-nya, untung ruginya, ya laba ruginya. Ya. Kemudian keseimbangan neracanya ya. Nah, ini sendiri kita lihat katakan nih asetnya bagaimana, kemudian kewajibannya mereka seperti apa. Nah, ini kalau katakan nih kita hanya melihat saja, artinya kita bisa membandingkan aja misalnya untuk tahun tertentu, katakan di tahun 2021, katakan 2022 misalkan, kalau nanti 2023 misalkan. Nah, ini kita lihat aja sebenarnya, membandingkan aja. Ya. Nah, balance sheet itu sendiri ya seperti saya jelaskan tadi, kira-kira layoutnya sebenarnya ini ada asetnya organisasi, yang kemudian di sini ada kewajiban mereka. Kewajiban ini artinya termasuk hutang-hutang jangka pendek, katakan ya enggak, hutang jangka pendek. Kemudian ada katakan utang jangka panjang misalkan. Ini kalau kita memang perlu detail ya Bapak Ibu. Tidak semua vendor kita perlu lakukan ini, tapi dalam case-case yang memang kritikal buat Bapak Ibu yang memang katakan menghandle katakan nih tender-tender yang kritis, di situ yang memang harus memerlukan penilaian terhadap penilaian lebih dalam lagi, ya kira-kira bisa dilakukan penilaian seperti ini. Nah, kemudian banyak financial literature di sini, Bapak Ibu bisa baca nanti, sudah saya kasih itunya, apa namanya, link-linknya di sini kalau sekedar mau baca. Tapi ya mungkin kita nggak akan sampai sedetail itu dalam konteks pengadaan, namun kalau memang diperlukan ya itu sudah saya siapkan di situ. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana kita melakukan kualifikasi. Tadi kan kita hanya melakukan katakan penilaian dalam konteks secara umum, katakannya enggak, dalam pekerjaan kita sehari-hari, katakannya enggak. Nah, lalu seandainya ada tender, katakannya enggak, tender lah, baik itu mau open tender maupun katakan restricted tender, atau tender kalau kita ini istilahnya itu pemilihan langsung biasanya, pemilihan langsung. Kalau ini ya open tender, ini ya, tender terbuka lah yang ini. Atau bisa jadi ya tentu ada juga katakannya dalam konteks-konteks penunjukan langsung misalkan. Nah, cuman dalam konteks penunjukan langsung ini karena sifatnya biasanya emergensi, mungkin kita harus punya kualifikasi yang siap sebenarnya. Jadi penyedia yang sudah siap dan terkualifikasi. Jadi concern kita kalau kita melakukan kualifikasi itu sebenarnya lebih ke dua ini, kalau dalam konteks kita melakukan tender, atau kalau kita mau melakukan katakan di penilaian penyedia secara terus-menerus untuk mengupdate vendor database kita. Ya, data penyedia kita. Ya. Maka sebenarnya kaitannya antara kita melakukan kualifikasi dengan katakan nih melakukan penilaian penyedia itu sebenarnya ya bisa kita bilang itu overlapping lah, istilahnya itu saling tumpang tindih, yang satu sama lainnya ya tentu saling mendukung, tapi bukan saling tidak mendukung, bukan, tapi saling mendukung. Tumpang tindih yang saling mendukung. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya kadang bisa saja hasil kualifikasi ini kita masukkan nanti ke dalam database bisa.
Ya. Nah, dalam konteks katakan ini kita tender, katakannya enggak, baik itu open tender maupun restricted tender, kita mungkin akan melakukan seleksi terhadap penyedia yang diundang, kemudian kualifikasi, kemudian dari hasil kualifikasi tadi maka kita bisa menentukan, ya enggak, apakah penyedia tersebut akan kita undang untuk memasukkan dokumen teknis atau tidak, ya enggak. Nah, seleksi dari penyedia yang akan diundang, bagaimana cara melakukan seleksinya sekarang, ya enggak? Sehingga nanti tersedia daftar bidder list atau daftar penyedia mampu. Penyedia Jadi Bapak Ibu mungkin ingat lagi bahwa proses pengadaan itu ya dari katakan ini dari mulai dari terima katakan ini permintaan, ya enggak, permintaannya, kemudian dilakukanlah apa namanya setelah ini tentu sebelumnya identifikasi kebutuhannya, si kebutuhan, kemudian permintaan resminya kita terima, kemudian dilakukanlah katakan nih kualifikasi penyedia, ya enggak, penyedia mampu ya misalkan, sehingga nanti muncul nanti bidder list ya. Nah, ini yang akan kita undang nanti untuk memasukkan katakan ini teknis dan juga komersial. Kalau dia lolos teknisnya. Ya. Nah, jadi prosesnya kira-kira seperti itu. Jadi yang harus kita ingat-ingat lagi bahwa ini dalam konteks katakan di tender. Bagaimana kalau konteks dalam keadaan kita sehari-hari untuk vendor manajemen? Untuk konteks vendor manajemen, prosesnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi di bagian 1 tadi. Itu yang kita harus melakukan terus-menerus mulai dari katakan nih mengidentifikasi, kemudian kita lakukan screening, memilah, screening tadi ya, kemudian kita lakukan penilaian. Nah, sehingga nanti kalau udah selesai ini, maka ini yang akan diupdate dalam satu vendor database. Kalau di oil and gas itu ada, kalau nggak salah itu ada CIPD itu yang common apa ya, vendor database kalau nggak salah, common integrated. Ya, kalau di oil and gas, di minyak dan gas di Indonesia itu ada CIPD itu, atau disebut dengan common ya kalau nggak salah, ini common integrated vendor database. Nah, seandainya saya udah punya CIPD seperti ini, kalau saya melakukan ini secara terus-menerus, maka ini bisa mengupdate vendor database saya. Nah, kalau saya seandainya melakukan dari tender, ini bisa juga saya simpan nanti. Siapa yang terkualifikasi itu saya update ke sini. Misalkan seperti itu. Ya, tentu ini CIPD secara umum ya, tidak hanya konteks dalam minyak dan gas di Indonesia saja, tidak. Artinya dimanapun juga, entah itu di pemerintahan, entah itu di perusahaan-perusahaan lain, konsepnya itu sebenarnya kita bagaimana ini melakukan secara continuity, continue ya. Sedangkan yang ini adalah sifatnya itu berdasarkan case to case tender, ya enggak? Ya. Kalau ini continue aja ini. Artinya kita melakukan penilaian, identifikasi terhadap penyedia, update database kita, vendor database, harusnya continue. Nah, kalau kita di lembaga di pemerintah, misalkan di mana, misalkan di SIKAP misalkan, ya enggak, ya. Sistem informasi penyedia misalkan. Nah,
Jadi itu yang harus kita pahami dalam konteks kita melakukan katakan ini kualifikasi terhadap penyedia. Nah, lalu berikutnya saya balik lagi ke konteks yang untuk tender tadi. Nah, bagaimana kita menyeleksi penyedia yang akan diundang? Ya, tentu kita harus pertama melakukan survei pasar dulu, market risetnya seperti apa, siapa saja katakan ini penyedia yang ada, misalkan penyedianya, misalkan penyedia 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, apakah mereka itu sudah ada update terbaru? Apakah mereka ini masih bermain di dalam konteks pasar yang kita inginkan? Misalkan kita butuh misalkan untuk pengadaan misalkan konstruksi, misal konstruksi jembatan. Mungkin kita perlu untuk melihat lagi penyedia 1, 2, 3 ini apakah mereka memang masih eksis di bidang itu atau mereka sudah pindah bisnis atau mereka tidak concern lagi ke bisnis itu. Maka ini yang harus kita lihat surveinya. Kemudian database penyedia yang ada di perusahaan ataupun di organisasi kita sebenarnya nggak hanya misalkan ya ini tadi yang di dalam sikap tadi kalau di dalam pemerintah atau dalam CIPD ya kalau dalam konteks guys katakan kalau dalam ya, vendor database lah ada umumnya vendor database ya enggak apapun namanya yang jelas dia sebenarnya vendor database saja vendor data. Nah kemudian yang harus juga dilihat ya yang kita lihat juga yaitu adalah bagaimana kita melakukan katakan ini shortlistnya sekarang atau memilihnya. Sorry. Bagaimana kita memilihnya sekarang? Nah, bisa saja kita melakukan analisa dengan cara-cara yang telah kita jelaskan tadi di awal sebelumnya. Atau kalaupun katakan nih ada ahli-ahli atau expert yang pernah melakukannya di dalam organisasi kita, kita tanya saja bisa. Ini alatnya untuk kita katakan nih melakukan bagaimana kita melakukan pemilihan terhadap penyedia tadi. Kita lakukan analisa terhadap adminnya, teknis, atau keuangan, dan atau kita tanya sama pendapat ahli yang sebelumnya misalnya misalkan Bapak A misalkan individu A misalkan individu A pernah melakukan, individu B pernah melakukan ini, maka perlu kita tanya, benar nggak saya katakan ini mencantumkan ada 1, 2, 3, 4 penyedia ini untuk melakukan tender A misalkan, untuk menentukan kebutuhan A tadi. Nah ini kita lihat aspek-aspek ini tadi. Nah setelah muncullah yang disebut dengan bidder list atau daftar penyedia mampu tadi. Nah, yang gunanya nanti untuk melaksanakan tendernya, pelaksanaan tender. Dan juga nanti setelah ditunjuk awardnya, maka akan atau ditunjuk pemenang ya, pemenang. Maka jadilah itu sebagai kontrak pengadaan barang dan jasa, enggak PBJ. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran umumnya tentang bagaimana kita melakukan seleksi penyedia. Nah, dalam menentukan penyedia mampu tadi, ada aspek yang harus diperhatikan, ya sempat juga kita singgung. Sebenarnya hampir sama dengan bagaimana kita melakukan penilaian terhadap penyedia tadi di penjelasan kita di awal. Ya tentu kita harus melihat pertama itu ketersediaan, yang kedua tentu kita lihat harus kemampuan dan juga motivasi penyedia tadi, ya enggak? Nah, inilah yang harus kita katakan nih buat katakan semacam tabulasi. Ya. Artinya dari riset market kita itu seperti apa? Mungkin kita lihat websitenya, mungkin kita lihat kita datangi seperti itu. Ya, hampir sama dengan caranya dari ketika kita melakukan penilaian terhadap penyedia tadi. Nah, lalu kita lakukan juga penilaian baik secara katakan nih
administrasi, teknis, kemudian katakan nih secara motivasinya, kemudian kita melakukan pemeringkatan. Ya ini sama caranya dengan yang dilakukan tadi di menilai penyedia, kemudian kita lakukan apakah mereka lulus atau tidak lulus, kemudian peringkatnya seperti apa, dan ini yang akan diundang nanti ke dalam tender. Nah, ya kualifikasi itu adalah keahlian. Jadi sebenarnya kualifikasi itu atau keahlian adalah kemampuan memenuhi lah seperti itu. Baik dia dalam konteks dia pemenuhan barang dan jasa, baik dia barang saja ataupun dia jasa saja ataupun gabungan barang dan jasa. Ya, kalau kita melakukan kualifikasi tentu ya kita harus melihat sebenarnya penyedia itu mampu nggak sebenarnya untuk melakukan pemenuhan atau menerima resiko yang kita akan transfer ke mereka. Ya enggak. Tentu aspek-aspek 3 ini yang selalu kita perhatikan dalam konteks katakan ini pengadaan barang dan jasa. Ya baik itu adminnya seperti apa, karena ini akan urusannya dengan legal nanti ya. Sedangkan ini teknis, ini urusannya nanti dengan di lapangan katakan ini kalau kita. Sedangkan ini nanti urusannya dengan keuangan. Ya ini yang akan menjadi katakan ini kriteria kita. Nah lalu tahapan kualifikasi tadi yaitu kita syaratnya kita tentukan, ini yang pertama. Kemudian kita minta penyedianya memasukkan dokumen, kemudian kita lakukan verifikasi baik secara paper, secara kertas ya, atau kita lakukan site visit atau kita kunjungan ke lapangan, ya enggak. Kita lakukan kunjungan ke lapangan. Ya enggak, kita lihat katakan misalkan dia punya produksi unit warehouse misalkan seperti apa, atau kalau dia kaitannya dengan lapangan misalnya pabrikasi kita lihat misalkan peralatan dia seperti apa misalnya. Kalau dia pabrikasi maka kita lihat equipmentnya, peralatannya seperti apa, atau tool alat-alat kerja dia, peralatan utama, kemudian alat-alat kerja, alat-alat kecilnya lah, kemudian orang-orangnya seperti apa, ini harus kita lihat apakah sudah tersertifikasi ataukah mereka punya kompetensi khusus misalkan kalau terkait misalkan mengelas misalkan, ini harus dilihat kualifikasi orangnya ya misalkan ya. Nah ini kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita lihat ketika kita melakukan pengujian verifikasi, kita validasi benar nggak katakan nih izin-izin katakan nih izin-izin usahanya misalkan, atau katakan nih juga yang harus kita validasi misalnya sertifikat kompetensinya seperti apa. Ya. Katakan nih apalagi kalau dia terkait kayak pengelasan atau terkait pemeriksaan lah itu kan ada kompetensi yang harus diupdate kalau nggak salah itu beberapa bulan itu. Kalau orang sudah nggak ngelas kalau katakan nih 6 bulan mungkin dia kompetensi dia mungkin tidak seperti orang yang terus-menerus melakukan pengelasan kan. Nah ini mungkin ini dilakukan validasi atau dia dilakukan uji independensi yang terakhir yaitu siapa sebenarnya pemilik perusahaan itu. Katakan ini ada 3 perusahaan, ternyata kalau dilihat ujung-ujungnya bosnya 1 misalkan. Nah ini Bapak Ibu harus lebih peka terhadap katakan ini kualifikasi ini. Kemudian nanti tentukan dia lulus atau tidak. Kualifikasinya memenuhi atau tidak memenuhi, itu aja. Oke. Nah, karena ini konteksnya tender, jadi ya mungkin ya kalau dia tidak memenuhi ya dia tidak akan diundang. Seperti itu ya enggak. Nah, ini persyaratan dokumen kualifikasi tadi yang sempat kita diskusikan yaitu misalkan nanti seperti apa misalnya izin usahanya, kemudian tanda daftar perusahaannya, NPWP-nya. Ini semua dilihat misalkan ya enggak. Kemudian kalau dokumen teknisnya misalkan proposalnya dia metode kerjaan seperti apa, ya kemudian peralatan, kemudian penjadwalannya dia kalau dia terkait dengan pekerjaan misalkan, ya kemudian kalau dia terkait lingkungan ada nggak K3L-nya ada misalnya, ya lain-lainnya. Ini sertifikat personil ya seperti saya sebutkan tadi, misalkan untuk pekerjaan konstruksi las misalkan, itu kan harus
yang melakukannya harus yang orang qualified untuk melakukan pengelasan. Kalau sertifikat dia sudah katakan nih tidak berlaku, expire, katakan tentu dia seharusnya tidak melakukan pekerjaan itu. Nah, untuk melakukan ini maka dia harus diresertifikasi kan. Nah, ini kenapa? Karena ini terkait dengan kualitas nantinya. Kualitas. Kualitas apa? Kualitas yang direncanakan, kualitas yang direncanakan nanti, quality plan-nya. Quality plan lah atau perencanaan kualitas. Nah, oke, ini perencanaan kualitas sendiri nanti harus dilakukan oleh katakan ini orang yang memang kompeten yang melakukannya ini, yang maksudnya itu yang pelaksanaannya pada saat pelaksanaannya. Jadi apa yang telah dilaksanakan itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Ya. Nah, kemudian neraca keuangan tadi yang bersama dengan bagaimana kita menilai penyedia tadi. Ya, saya pikir ini. Ya, ini kalau dokumen kualifikasinya dalam konteks katakan ini tender, baik dia katakan nih pra kualifikasi ataupun pasca kualifikasi. Ya, katakan ini nanti dilihat katakan dokumennya apa. Termasuk di situ ada fakta integritas, ada tata cara evaluasi kualifikasinya seperti apa. Ya. Nah, hasil penilaian kualifikasi tadi ya seperti yang sempat kita lihat sebelumnya, yaitu dia apakah dia diterima, maksudnya dia mampu ya, dan tidak akan dimasukkan dalam ada bidder list atau dia masukkan dalam database kita katakan. Ya. Nah, atau dia tidak diterima, di reject ya. Dan kalaupun dia mesti dibina lebih lanjut, mungkin ini nanti bagian dari penilaian penyedia yang akan dimasukkan ke dalam vendor database kita tadi. Ya. Ini. Nah, berikutnya lagi, apakah memenuhi persyaratan apa tidak? Misalkan kalau kita mensyaratkan minimum 3, misalkan ada tender-tender tertentu, misalkan quorumnya, misalkan batasnya harus ada 3 yang terkualifikasi misalkan. Seandainya sudah dilakukan tender pertama misalkan, tender pertama langsung 3, oke bagus katakannya. Tapi kalau ternyata tender pertama tidak bisa, maka dilakukan tender kedua, mungkin misalkan di tender pertama cuma dapat 2 misalkan, lalu dilakukan di tender kedua mungkin dapat 3, baru ini nanti yang akan diproses misalkan. Nah, ini boleh saja katakan dilakukan tergantung dari kebijakan dan juga peraturan ya. Jadi ini Bapak Ibu harus lihat kebijakan perusahaannya, kalau di perusahaan, kalau di organisasi pemerintah lihat peraturan pemerintahnya seperti apa. Ya. Ini. Ya, kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi kinerja sekarang? Nah, tadi anggaplah katakan nih penyedia-penyedia katakan yang tadi sudah dianggap memenuhi persyaratan, jadi waktu penilaian tadi dia oke, katakan ya enggak. Seandainya dia dilakukan juga daftar penyedia mampu kualifikasi, misalkan dia juga oke, katakan ya enggak. Lalu kita bekerja sama dengan mereka, katakan ya enggak. Sama dalam bentuk kontrak katakannya. Nah, baru nanti pelaksanaan kontrak. Nah, disinilah kita perlu untuk melakukan evaluasi. Jadi pelaksanaan kontrak sampai tutup katakannya enggak. Tutup kontrak, penutupan kontrak ya. Katakan penutupan kontrak lah katakannya. Nah, ini kita secara keseluruhan ini ya, kita perlu untuk melakukan evaluasi kinerja. Kalau di organisasi-organisasi yang katakan sudah mature, itu memang dia evaluasi kinerja itu dilakukan terus-menerus. Continue ya. Proses ini continue. Dan dia akan terrefleksi nantinya. Terrefleksi ketika apa? Ketika dia diundang. Diundang apa? Diundang untuk jadi penyedia, diundang tender misalkan. Itu skornya nanti langsung
masuk di situ performanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini tadi, berdasarkan katakan nih penilaian kinerja, berdasarkan ini katakan, berdasarkan. Jadi masuk poin-poin dia itu ranking-ranking dia, sehingga bagi kita sebagai pelaku pengadaan itu cukup memudahkan kita untuk melihat katakan ini berapa performan atau kinerja dari seorang penyedia, katakan seperti itu. Nah, ini yang konsep utamanya. Yang kemudian